Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran kelima. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk melakukan pembiasaan pagi. Di antaranya yaitu mandi pagi, berwudu, lalu sholat duha. Nah, setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Oke, kita sudah berdoa, maka kita sudah siap untuk belajar tentang materi hari ini. Tetap semangat dalam mencermati apa yang akan Ustazah sampaikan ya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rantai makanan sebagai salah satu interaksi antar makhluk hidup. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu mengenal simbiosis dalam sebuah ekosistem. Yang kedua yaitu mengenal gerakan tari daerah, tarian kuda lumping. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama. Ayo mengamati. Coba kalian amati berbagai jenis ekosistem berikut ini. Yang pertama, ekosistem hutan hujan. Yang kedua, ekosistem sungai. Yang ketiga, ekosistem padang rumput. Yang keempat, ekosistem gurun. Lalu yang kelima, ekosistem tundra. Dan yang keenam, ekosistem taiga. Coba kalian bayangkan bagaimana sejumlah hewan dan tumbuhan hidup bersama di ekosistem tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah mereka saling bergantung satu dengan yang lain? Iya, Ustazah. Ya, benar. Mereka saling bergantung satu sama lain. Pertanyaan yang kedua, mengapa mereka harus saling bergantung? Karena mereka makhluk hidup, Ustazah. Tepat sekali. Karena mereka makhluk hidup dan makhluk hidup membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya, makanya mereka harus saling bergantung. Pertanyaan yang ketiga, apakah hewan dan tumbuhan bergantung juga kepada komponen tidak hidup? Iya, Ustazah. Ya, benar. Salah satu komponen tidak hidup adalah tanah, matahari, udara, dan air. Karena makhluk hidup membutuhkan itu semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka makhluk hidup juga bergantung kepada komponen tidak hidup. Lalu pertanyaan selanjutnya yang keempat yaitu, apa bentuk interaksi antar makhluk hidup selain rantai makanan? Belum tahu, Ustazah. Oke, bentuk interaksi antar makhluk hidup yang lain selain rantai makanan adalah simbiosis. Nah, untuk mempelajari tentang simbiosis, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Simbiosis makhluk hidup. Simbiosis adalah hubungan dua makhluk hidup yang berbeda dan sangat erat kaitannya. Simbiosis ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Lalu yang ketiga adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya yaitu hubungan antara kupu-kupu dengan tanaman berbunga. Kupu-kupu diuntungkan dengan mendapatkan nektar atau madu dari tanaman berbunga. Sedangkan tanaman berbunga diuntungkan dalam proses penyerbukan.
Contoh yang lainnya yaitu hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang ada pada kerbau, sedangkan kerbau diuntungkan karena tubuhnya menjadi bersih dari serangan kutu. Lalu, yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang mana satu di antaranya mendapatkan keuntungan sedangkan yang lainnya mendapatkan kerugian. Contohnya yaitu benalu dengan pohon mangga. Benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan pohon mangga dirugikan karena sari makanannya diserap oleh benalu, sehingga nanti lama-kelamaan pohon mangga tersebut akan menjadi kurus dan bisa mati. Selanjutnya yaitu simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Yaitu hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang satunya lagi tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Ikan remora berlindung dari predator di balik ikan hiu, sedangkan ikan hiu tidak mendapatkan keuntungan apapun dan juga dia tidak mendapatkan kerugian dengan hadirnya ikan remora tersebut. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham tentang jenis-jenis simbiosis? Jika sudah paham tentang simbiosis, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang gerakan tari daerah, tari kuda lumping. Mari kita lakukan kegiatan Ayo Membaca. Kalian bisa juga dengan menyimak buku paket tema 5 halaman 49. Ustazah akan membacakan paragraf pertama dan kedua. Untuk paragraf ketiga dan keempat silahkan kalian baca sendiri. Tari kuda lumping. Kuda lumping adalah jenis tarian yang berasal dari Pulau Jawa. Tari ini dikenal juga dengan sebutan jaran kepang atau jatilan. Tarian kuda lumping menggunakan kuda-kudaan yang terbuat dari kulit kerbau atau kulit sapi yang telah dikeringkan atau disamak, dan ada juga yang terbuat dari anyaman bambu yang kemudian diberi motif atau hiasan dan direka seperti kuda. Tarian ini sangat populer di masyarakat Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya. Tarian kuda lumping menampilkan adegan prajurit berkuda. Kuda tiruan yang digunakan dalam tarian kuda lumping dihiasi rambut tiruan dari plastik atau sejenisnya yang digelung atau dikepang, sehingga masyarakat Jawa menyebutnya sebagai jaran kepang. Walaupun terdapat beberapa atraksi berbahaya yang diperagakan, tari kuda lumping ini lebih mengutamakan gerakan tari yang menggambarkan jiwa kepahlawanan dari para prajurit. Nah, setelah kalian selesai membaca, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Jelaskan makna dari gerakan-gerakan yang dilakukan pada tari kuda lumping. Makna dari gerakan-gerakan tari kuda lumping yaitu menggambarkan semangat kepahlawanan dan keberanian dari seseorang dalam berperang menggunakan pasukan kuda. Pertanyaan selanjutnya ada di buku paket halaman 50. Nah, untuk nomor 2 dan 3, silakan kalian coba kerjakan sendiri. Jika menemui kesulitan, kalian bisa bertanya ke orang tua atau ke ustazah. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, simbiosis adalah salah satu interaksi antar makhluk hidup. Simbiosis terdiri dari 3 macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Lalu, gerakan pada tari kuda lumping terdiri dari beberapa bagian. Oke, sekarang tugas kalian adalah
membuat sebuah gambar tentang contoh simbiosis yang terjadi pada makhluk hidup. Ketentuan dalam membuat gambar tersebut ada di buku paket halaman 49. Ayo menggambar. Setelah selesai menggambar, silahkan kalian foto gambar kalian lalu kirimkan di grup. Batas pengiriman tugas tersebut adalah hari Jumat tanggal 6 November 2020. Nah, pesan dari Ustazah, tugas tersebut sebaiknya dikerjakan lebih cepat. Karena apa? Agar tugas kalian tidak semakin menumpuk. Nah, solihah dari sini kita tahu bahwa di bumi ada berbagai makhluk. Ada makhluk hidup dan ada komponen tidak hidup. Dan di antara keduanya bisa timbul suatu interaksi, di mana interaksi tersebut bisa bersifat saling menguntungkan. Wah, Masya Allah sekali ya. Bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu mengagumkan dan tanpa ada kesia-siaan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 191 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.